Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Bersyukur buat Tuhan pada pagi hari ini. Mari saya undang untuk kita boleh mempersiapkan diri kita. Kita lupakan setiap masalah kita. Kita menyembah Tuhan pagi hari ini. Supaya hari ini kita boleh berjalan lancar kegiatan kita atas kita hari ini. Dunia kecewakan dan tak ada satu pun yang peduli. Dia peduli saat dunia menyakitkan, bahkan yang terdekat pergi meninggalkanku. Dia ada. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu, Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Saat dunia kecewakan dan tak ada satu pun yang peduli. Dia peduli saat dunia menyakitkan, bahkan yang terdekat pergi meninggalkanku. Dia ada. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Sampaikan pada Yesus, sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu, Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu, dan memulihkanmu, dan memulihkanmu. Terima kasih Tuhan, setiap pemulihan hati kami. Terima kasih Tuhan, setiap penyertaan-Mu. Setiap Engkau ada di setiap masalah kami Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur padamu Tuhan, atas kebaikan-Mu Tuhan, atas pengorbanan-Mu Tuhan Yesus. Kau setiap menjaga setiap hati kami ya Tuhan. Untuk kami boleh selalu berserah, percaya, menyerahkan setiap beban hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus.
Berkatilah setiap hamba-Mu Tuhan yang akan menjalankan firman-Mu di pagi hari ini ya Tuhan, sehingga kami boleh menerima setiap firman-Mu sebagai pedoman hidup kami. Bekal hari ini kami boleh bekerja, beraktivitas. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat kasih-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya percaya hari ini di dalam suasana hati yang luar biasa baik, karena kasih Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kita. Dan kita kembali sebelum memulai segala sesuatu yang kita lakukan pada hari ini, kita akan bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan sebagai penuntun di dalam kehidupan kita, supaya hari ini kita benar-benar bisa memasuki dengan luar biasa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk bulan ini kita berada di dalam sebuah tema yang luar biasa. Dan saya akan bacakan dari ayat yang sebagai penyemangat di dalam hidup kita di bulan ini, yaitu di dalam Mazmur 147 ayat yang ketiga. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya akan pakai sebuah judul di pagi hari ini adalah Tuhan Penyembuh. Nah, kalau kita tadi sudah mendengar, membaca dari Mazmur 147 ayat yang ketiga ini, yang namanya patah hati. Patah hati itu adalah sesuatu yang menyebabkan hati kita itu sakit, dan itu juga bisa menyebabkan luka yang sangat mendalam, dan akhirnya bisa dikatakan juga sebagai luka batin. Patah hati itu sendiri banyak sekali dimaknai, mungkin dengan arti yang berbeda atau arti yang sejenis, antara lain cabar hati, atau yang juga bisa menghilangkan sebuah keberanian, kemudian hilangnya sebuah kemampuan, juga hilangnya rasa tidak mau berusaha, bahkan juga bisa membuat suasana di dalam hati itu tidak damai atau tidak ada sukacita. Sehingga patah hati ini merupakan sebuah kondisi emosional yang dialami oleh seseorang akibat sebuah kekecewaan. Nah, kondisi-kondisi kekecewaan ini memang bervariasi di dalam sebuah kehidupan. Mungkin dimulai dari sebuah kesedihan, mungkin juga kehilangan sebuah minat, atau gangguan tidur, gangguan nafsu makan, ataupun aktivitas-aktivitas itu terganggu sehingga tidak ada yang namanya kesejahteraan. Sehingga ini merupakan sebuah gejala yang namanya patah hati atau mengalami sebuah luka batin. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang mengalami patah hati atau mengalami luka batin ini harus mendapatkan sebuah solusi supaya luka itu tidak lagi menjadi hal yang membelenggu di dalam kehidupannya, yaitu dengan yang namanya dibalut lukanya. Dibalut itu memiliki juga arti membungkus, kemudian mengikat dengan sebuah balutan, sehingga yang namanya membalut itu tujuannya adalah untuk menyembuhkan sebuah luka, sehingga luka itu tidak ada. Nah, patah hati yang kita alami sebagai orang-orang yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita sering kita mengalami yang namanya patah hati, atau bahkan sampai pada yang namanya sebuah luka batin. Di dalam perjalanan kehidupan iman kita, banyak orang yang mengalami hal-hal seperti itu, sehingga luka batin itu membelenggu sebuah kehidupan yang kemudian mengganggu di dalam sebuah perjalanan iman kita. Akibatnya apa? Rasa itu selalu membelenggu yang berakibat hal-hal yang tidak baik, bahkan sampai hilang yang namanya sebuah damai sukacita itu tidak ada lagi. Nah,
orang yang mengalami luka batin atau patah hati, bisakah itu disembuhkan? Bisa. Karena hanya di dalam Tuhan Yesus satu pribadi, yaitu Tuhan Yesus sendiri yang bisa membalut luka itu di dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca dari Mazmur 147 secara keseluruhan, judul perikop yang ada di sana adalah kekuasaan dan kemurahan Tuhan. Jelas sekali dengan kuasa Tuhan dan kemurahannya kita bisa mengalami yang namanya dibalut luka kita. Bahkan kita bisa mengalami inner healing di dalam hidup kita. Nah, hal ini berkaitan dengan sebuah proses yang namanya proses pemulihan luka batin. Tentu kita harus mencari yang namanya sebuah akar permasalahan di dalam kehidupan kita yang menyebabkan luka itu ada di dalam kehidupan keimanan kita. Lalu bagaimana? Bagaimana kita bisa mengalami yang namanya sebuah pemulihan? Dan hanya di dalam satu pribadi, Tuhan Yesus, itu ada yang namanya pemulihan atau penyembuhan. Tuhan memberikan janji, sebuah kepastian untuk menyembuhkan orang-orang yang patah hati. Kita harus melakukan hal yang pertama di dalam Mazmur 34 ayat yang ke-19. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Hal yang pertama, kita mengalami penyembuhan dari luka batin yang ada di dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah harus dekat dengan Tuhan. Dengan dekat dengan Tuhan inilah kita mendekat yang namanya kepada sumber kuasa itu sendiri, yaitu membuat hubungan kita kembali kepada Tuhan supaya kita memperoleh kekuatan yang baru, yaitu kekuatan dari Tuhan sendiri melalui Roh Kudus. Karena Tuhan dekat dengan orang-orang yang patah hati, dan janji Tuhan di situ, Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Ini adalah merupakan sebuah janji yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Maka ketika kita mengalami luka batin, kita bisa sembuh. Kesembuhan itu ada di dalam Tuhan Yesus. Yang pertama, memang kita harus dekat dengan Tuhan. Di dalam Yakobus 4 ayat yang ke-8, mendekatlah kepada Tuhan dan Dia akan mendekat kepada engkau. Jadi kita mengalami kesembuhan itu kalau kita dekat kepada Tuhan. Nah, seberapa kedekatan kita kepada Tuhan itu kita bawa, yaitu di dalam kehidupan kita harus menjalin sebuah hubungan yang erat dengan Tuhan. Memahami bahwa hubungan erat dengan Tuhan, kedekatan dengan Tuhan itu akan menjamin bahwa luka-luka yang ada di dalam kehidupan keimanan kita itu akan disembuhkan. Tentu ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang perlu kita lakukan antara lain yaitu dengan berdoa. Berdoa menjalin hubungan dengan hati yang jujur, yang digerakkan oleh Roh Kudus. Kita membangun sebuah komunikasi dengan Tuhan. Kemudian kita membawa hidup kita di dalam sebuah kehidupan sebagai pokok pedoman hidup kita, yaitu dengan firman Tuhan. Dan kita mencari kebenaran itu di dalam kehidupan kita dan kita lakukan. Dan disitulah kita yang namanya dekat dengan Tuhan. Kemudian hal yang berikutnya, bagaimana kita menjadi diri kita untuk sembuh. Tuhan sebagai penyembuhnya, yaitu dengan yang namanya bersyukur. Mazmur 118 ayat yang ke-21. Aku bersyukur kepadamu karena engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi janji Tuhan adalah janji keselamatan. Dan kalau kita membaca dari ayat ini adalah merupakan wujud keimanan dari Daud sebagai pemazmur kepada Tuhan, bagaimana dia mengungkapkan harapannya di dalam dirinya, di dalam kehidupannya dia akan mendapatkan sebuah keselamatan.
harapan dan keselamatan itu hanya ada pada Tuhan. Dan itu janji itu dirasakan oleh Daud di dalam sebuah kehidupannya. Maka dia mengungkapkan yang namanya rasa syukur dan pujian kepada Tuhan dari lubuk hatinya. Dan inilah rasa syukur, pujian kepada Tuhan, itu merupakan sebuah respon. Bagaimana kita ini mengimani janji Tuhan itu di dalam kehidupan kita, sehingga kita menaruh yang namanya rasa hormat, ketergantungan dan cinta Tuhan, kedekatan, ketaatan itu ada, hanya kita peroleh dari hidup yang senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hidup kita dipenuhi dengan segala macam pengharapan dan kebutuhan. Dan kadang kita juga terjerumus di dalam sebuah kesulitan, di dalam himpitan, bahkan seperti ayat yang di depan, mengalami yang namanya sebuah luka batin itu. Tetapi kita ingat bahwa hari ini kita diingatkan kembali, kita akan mendapatkan sebuah kekuatan dari Tuhan. Karena Tuhan menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka kita. Janji itu adalah janji yang pasti. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, maukah hati kita dibalut oleh Tuhan? Kalau hati kita mau dibalut Tuhan, Tuhanlah penyembuh kita. Tuhan yang menyembuhkan luka-luka kita, maka imani hanya Tuhan Yesus yang mampu membalut luka-luka kita, sehingga hidup kita menjadikan keselamatan jiwa kita ini terpenuhi. Kemudian rasa syukur itu muncul dari hati kita karena karya Roh Kudus. Hanya orang-orang yang bersyukur, itulah orang-orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Mari kita belajar hari ini untuk senantiasa dekat dengan Tuhan dan bersyukur, sehingga kita mengalami yang namanya penyembuhan dari luka batin kita. Selamat memasuki hari ini dengan berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.